Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Dan perkenalkan, nama saya Syakira Fadlila dengan NIM C1C023007 yang akan membahas materi mengenai sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mujizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi As-Sunnah, fungsi Ijma, dan fungsi Qiyas. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu sumber hukum Islam. Yaitu hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang kedua ijma, dan yang ketiga qiyas. Berikutnya ada jenis dan definisi sumber hukum Islam. Sumber ajaran Islam yaitu segala sesuatu yang melahirkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat dan yang menjadikan dasar pedoman acuan syariat Islam. Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dari semua ajaran syariat Islam. Kisah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di saat Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu pada tahun 610 Masehi, tepatnya pada malam 17 Ramadan. Bisa disebut peristiwa nuzulul Quran. Al-hadis adalah suatu perbuatan, perkataan, ketetapan Rasulullah. Hadis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama qauliyah atau ucapan, takririyah yaitu memberikan suatu perbuatan, yang ketiga filiyah yaitu perbuatan dari Nabi langsung. Selanjutnya urutan pengambilan hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Teori ini telah hukum yang diawali oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ini dilanjutkan oleh intelektual muslim dari generasi ke generasi. Salah satunya Imam Syafi'i. Ustadz Teuki Khairul Fazli dalam bukunya Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i mengatakan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Selanjutnya itu ada mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Terdapat 2 pendapat yang berbeda tentang kemujizatan Al-Quran, yaitu yang pertama mengatakan bahwa kemujizatan Al-Quran berasal dari luar atau faktor eksternal, bukan dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, kemujizatan Al-Quran berasal dari Al-Quran itu sendiri, yaitu faktor internal. Faktor sejarah dan dalil Al-Quran telah jelas menerapkan bahwa kemujizatan Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kemujizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi, di antara yang pertama keindahan bahasa, yang kedua munasabah, yang ketiga berita gaib, yang keempat informasi sejarah, yang kelima ilmu pengetahuan, yang keenam hukum, dan yang terakhir bilangan. Selanjutnya itu ada fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi seperti yang pertama Al-Huda atau petunjuk, yang kedua Al-Furqan yaitu pemisah, yang ketiga Al-Syifa atau obat, yang keempat Al-Mau'izah yaitu nasihat. Selanjutnya ada fungsi As-Sunnah. Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah filiyah, maupun ketetapan Nabi Muhammad, sunnah takriyah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran bersifat qat'i al-wurud, sedangkan sunnah bersifat zani al-wurud. Sementara fungsi sunnah terhadap Al-Quran yaitu yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau taklid atas apa yang dibawa Al-Quran. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atau tab'in atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqilah atau penetapan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Fungsi ijma.
Ijma atau ijmah berfungsi dalam membuat kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam suatu perkara yang terjadi, unsur-unsur ijma yaitu yang pertama adanya kesepakatan seluruh mutajid dari kalangan umat Islam atau ulama. Yang kedua, suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mutahid. Yang keempat, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Dan yang kelima, yang disepakati itu adalah hukum syara mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu. Ijma umat terbagi menjadi dua, yaitu ijma qauli, yang kedua ijma sukuti. Materi terakhir yaitu fungsi kias. Kias adalah menetapkan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, kias sifatnya darurat. Bila memang terdapat hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa sebelumnya, rukun kias ada 4, yaitu al-asal atau pokok, yang kedua al-far'u atau cabang, yang ketiga hukum as, dan ketiga illah. Baiklah, kesimpulan pada materi ini yaitu ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia. Hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik terbatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat dengan hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesama, yaitu hablum minannas. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Mohon maaf jika ada salah materi yang saya sampaikan. Saya Sakira Fadillah, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.